Manfaat hormon testosteron pada pria. Kira-kira kita perlu nggak ya untuk suntik testosteron atau tidak? Bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan hari ini saya bersama Om Ben. Lagi-lagi kita culture lagi kan. Oke, Culture kamu lagi. kemarin ngehubungin saya, Iya. mau nanya tentang testosteron, katanya ngelihat di YouTube saya. Iya, Kenapa iya, kamu iya. nanya-nanya kayak gitu? Emang kamu ada apa? Iya, kurang ngerti aja omongan Pak Dokter ini. Kurang jelas. Ini harus diperjelas ini, harus diklarifikasi lagi. Jadi apa itu testosteron saya itu? kalau jelasin tuh nggak bisa dipahami gitu ya Ben ya, oleh masyarakat ya. Oleh masyarakat kecil seperti saya nih Pak. Wah ya, sok kecil ini. Siap. Berarti saya harus belajar lagi nih Penyanyi cara kecil. komunikasi. Kamu pernah dengar testosteron nggak Ben? Testosteron itu. Yang kamu tahu? Iya makanya itu saya kurang ngerti. Yang Itu kamu tahu apa? musuh, Yang kamu tahu? Musuh Megatron kayaknya Pak itu robot itu kayaknya. Hormon deh, tahu nggak? Hormon. Ya. Itu kalau nggak salah di gym gitu ya Pak ya. Ya. Di nge-gym gitu. Hampir betul. Ya, Tapi pernah buat dengar ya hormon ya? Kita iya Jadi kayaknya. pertama dulu nih kita harus tahu Hormon dulu. untuk meningkatkan otot kayaknya itu Pak. Nah, hormon itu adalah gampangnya zat yang dikeluarkan di tubuh kita untuk ke bagian tubuh yang lain. Kayak apa ya? Hah? Media Disemprot komunikasi. Oh gitu. Ya, misalnya otak mengeluarkan hormon untuk nyuruh buah zakar. Otak mengeluarkan hormon untuk ke otak gitu. Ke otot gitu. Jadi media komunikasi antar organ tubuh kita itu namanya hormon, Ben. Itu hormon. Ya, Kalau ibaratnya testosteron? SMS-nya lah. Hah? Tapi hormon tuh ada banyak. Oh udah banyak. Iya, ada yang bertugas kurirnya untuk ngantar informasi supaya bekerja. Ada yang dia menginformasi kita lagi orgasme. Orgasme. Ada kurirnya yang mau menyampaikan kalau kita itu lagi bahagia. Macam-macam jenis kurirnya. Oh iya. Ya. Nah, salah satu kalau yang di bidang saya terkenal itu namanya testosteron. Testosteron. Nah, testosteron itu yang mungkin Om Ben pernah dengar di gym-gym. Ya nge-gym kayaknya Ya. sih. Iya sih, tron gitu. Apa gitu ya. Itu kan Megatron. Iya, Megatron. Testosteron, iya gitu-gitu loh. Testosteron, bukan ya. testosteron. Bukan Kenapa? testosteron ya. Oh gitu ya. Testosteron. Nah, akhirnya Oke, sudah bisa ya. Siap. Jadi testosteron itu hormonnya pria. Hormon pria. Ya. Jadi laki-laki yang bedakan sama perempuan, hormon testosteronnya itu jauh lebih tinggi, 10 kali lipat. Oh, kira hormon orang-orang berotot, Pak. Bukan ya? Salah satunya testosteron itu juga membantu pembentukan otot. Oh, pembentukan otot. Oh, Ya. gitu. Siap Ya. deh. Siap. Makanya pada orang-orang tuh sering menyalahgunakan penggunaan hormon testosteron tuh untuk memperbesar otot. Iya. Orang-orang yang gym gitu. Iya. Ya. Tapi ada dampak buruknya yang seperti itu Ben ya. Jadi kan Kenapa itu? aku juga nge-gym, banyak berteman dengan orang-orang yang pengguna testosteron, steroid masa, Pak? gitu ya. Oh, enggak. Ya sayanya nggak pakai, Oh, Be. nggak pakai. Oke. Sayanya nggak pakai, makanya saya Bapak ini kan gini. masih kurus kering ini Bapak ini. Ini dong, Pak. Iya. Tapi saya mau jelasin ya. Saya nge-gym seminggu 1-2 kali. Udah hampir mungkin 3 tahun. Tapi nggak kelihatan kan kayak orang nge-gym ya. Iya, makanya, kayak gitu-gitu Pak. aja. Karena saya nge-gym itu Nggak kayak Ben. Adera ya Bapak ini. Iya. Harusnya udah kayak Adera ya, Pak. Karena Ben, tujuan saya nge-gym itu bukan untuk memperbesar otot yang six pack segala macam. Murni untuk kebugaran. Jadi saya nggak yang terlalu protein harus yang over, yang terlalu banyak, tinggi banget. Enggak. Dan nggak yang rutin banget olahraga, enggak juga. Jadi murni untuk kebugaran. Makanya nggak kelihatan kayak yang segala macam. Lebih ke arah untuk berenergi. Oh, gitu. Nah itu beda. Nah terus kita bicara nih. Tadi kan Om Ben bahas tentang orang-orang gym ya. Jadi orang-orang gym tuh sering makai istilahnya tuh steroid, suntik steroid. Itu ya salah satu jenis testosteron juga ya. Itu steroid obat itu kalau nggak salah, Pak. Betul ya. Iya. Steroid itu ada banyak. Salah satunya ada namanya anabolic androgenik steroid. Aduh bahasa alien lagi. Iya, Bapak itu. Aduh maaf ya aku. Iya, yang sulit. bahasa bayi, Pak. Bahasa apa? Mungkin Gini kayak aja zaman deh. sekarang bahasa Jadi bayi. ada namanya obat suntik steroid. Pusing Steroid itu salah satunya adalah untuk meningkatkan testosteron. Paham? Salah satu ya. Ya, Salah satu. Ya, oke, nah, oke. yang sering digunakan tuh steroid untuk meningkatkan testosteron yang efeknya bagus ke otot. Betul, disuntik ototnya besar, gitu ya. Mereka itu cerita kalau udah suntik steroid, olahraga tuh nggak kenal waktu Ben, berasa kayak Superman. Oh, kayak ini ya. Kayak doping ya Betul, bahasanya. betul, kayak doping ya. Makanya di dunia olahraga tuh dilarang penggunaan steroid itu untuk doping. Nggak boleh dites kalau ada yang ketahuan menggunakan testosteron suplementasi yang eksogen tuh nggak boleh untuk lomba. Itu masuk doping, betul. Jadi valid gitu doping ya. ya. Jadi orang yang menggunakan itu ototnya jadi lebih besar dan mereka tuh jadi kayak Superman gitu. Berarti nggak
maksudnya nggak sehat gitu Pak ya? Nah gini, jadi mereka yang make itu cerita mereka jadi olahraga yang biasanya cuma bisa berapa kali repetisi, bisa jadi 2 kali lipat lebih bagus gitu Oh ya. iya ada pengalaman Pak. Dulu kan kita sering nge-gym juga kan. Iya, terus. Ya pernah makan kayak obat gitu, mungkin steroid atau apa ya? Iya. Ya itu kan saya itu kalau nggak salah Pak kelas SMP gitu ya. SMP masih kecil gitu, pengen otot kayak Dera ya udah. Tapi Pak pas setelah makan itu kita kayak nggak tinggi-tinggi, nggak naik-naik lagi tingginya. Kayak iya. ini apa ini? Berapa obat kali kamu racun nih. makai? Iya berapa kali sempet dalam berapa Rutin? bulan. Iya. Tablet atau apa? Kayak kue kayak gitu Pak. Kue. Iya kayak kue kayak gitu. Kayak katanya obat gitu katanya harus ini buat membesarkan otot gitu. Kuenya itu kue gimana? Bukan kayak maksudnya kayak kue yang kue beras segini ya. Segini lah ya. Nah, itu dong kayak digigit-gigit gitu. Oh. Enggak tahu gitu. tuh kayak itu ada steroid mereknya atau enggak? gimana. Enggak tahu Pak kita anak kecil mah. Makan-makan aja terus. Oke. Terus jadi kayak enggak bisa tinggi-tinggi lagi, Pak. kamu kan tinggi juga banyak faktor. Salah satunya genetik. Tapi ini kecil banget nih badan kita ini. Aduh. Penis juga kecil. Penis enggak lah, Pak. Itu kan ada diurut-urut kan kayak kata Bapak kemarin pakai teh basi kan bisa. Gak benar ya. Oke, jadi banyak suplementasi gym itu yang beredar ya. Kalau yang sifatnya dia itu berarti cuman hoax sih Pak ya. Kalau nggak bisa bikin tinggi lagi. Nah itu ada penjelasan pertama dulu ya. Kalau yang suplementasinya sifatnya itu cuman protein, gak ada masalah ya. Protein tuh bagus ya. Ada yang susu protein gitu ya, gak ada masalah. Tapi masalahnya banyak produk-produk yang bahkan black market ilegal, dia itu dicampur steroid tadi untuk meningkatkan testosteron. Campur Pak ya. Nah itu ya. Jadi penelitian di barat bahkan nyebutkan hampir 50% produk gym itu ditemukan ada kandungan steroidnya. Itu di barat. Di Eropa. Gitu, susu Saya nggak tahu, nggak pernah periksa ya. ya. Harusnya kalau udah BPOM aman Iya ya, sih. harusnya ya. Nah, cuma saya nggak pernah berani. juga itu Pak soalnya. Tuh. Ya, cuman tadi kalau saran saya ya hati-hati kalau misalnya produknya nggak jelas, terus minum itu langsung otot besar kemungkinan ada kemungkinan campuran steroid. Karena saya pernah nemuin Ben pasien. Saya tuh pasiennya tuh keluhannya spermanya jelek, susah untuk punya anak. Ya, saya periksa spermanya jelek. Dia badannya kayak saya. Ketika saya cek testosteron, tinggi banget. Tingginya tuh di atas nilai normal, nggak wajar lah. Saya tanya, ada pakai obat apa? Nggak ada obat, cuman suplemen fitness. Dia Ya banyak itu konsumsi. Dan istrinya cerita kalau dia abis pakai suplemen itu, ototnya jadi cepat banget besarnya. Ketika stop, langsung cepat turun. Karena spermanya jelek, saya suruh stop total suplemen fitness tersebut. Selang beberapa bulan kemudian hamil istrinya. Ya, jadi dampak buruk kalau kita pakai testosteron yang dari luar ya secara sembarangan, salah satunya adalah mengganggu kesuburan. Oh ada hubungannya Pak ya? Ada, karena buah zakar kita jadi mengkerut mengecil Ben. Kalau kita suntik testosteron. Gitu ya? Betul. Ya, makanya banyak teman-teman saya orang gym ya yang dia menggunakan testosteron, salah satu keluhannya adalah mereka sulit punya anak. Oh iya, berarti ini juga ada dampak juga ya Pak ya dari Betul. nge-gym gitu. Ya, terus kalau yang terkait tinggi badan ya, kata Om Ben tadi ya. Jadi gini, terkait masa muda memang pertumbuhan tinggi badan gitu ya. Iya. Nah, hati-hati kalau kita penyalahgunaan hormon secara sembarangan, bukan gak mungkin bisa mengakibatkan penutupan tulang lebih cepat. Boleh nggak sih anak-anak pakai testosteron? Jawabannya steroid. boleh, tapi pada kondisi-kondisi khusus. Saya sering terapi testosteron pada anak-anak yang mengidap penisnya kecil. Oh gitu Pak. Ya, tapi saya nggak pakai yang dosis besar, dosis kecil, dan saya evaluasi terus gitu ya. Oke. Jadi nggak yang jangka panjang untuk mereka jadi berotot gitu, enggak. Enggak ya. Tujuannya untuk pemanjangan penis saja. Makanya steroidnya hati-hati, pedang bermata dua, Om Ben. Aduh. Kamu bahaya pernah juga dengar apa lagi yang tentang steroid ini ke orang-orang gym? Itu aja sih Pak. Ya mungkin pengalaman kita yang pernah make itu makanya aku curiga juga itu mungkin steroid atau gimana gitu ya. Kamu Kayaknya masa nggak suplemen. tahu apa yang kamu makan? Iya, anak kecil Pak, anak kecil kan. Anak kecil udah mau berotot, sekarang kamu malas olahraga. Hah? Sekarang kamu malas. Ya olahraga yang di bawah aja Pak. Angkat-angkat beban kan. Gitu kan. Bisa Pak, aman. Oke. Kembali lagi ya. Jadi itu tadi. Nah, ada orang kekhawatiran ketika saya bilang, Pak, Bapak perlu terapi testosteron. Aduh, nggak berani dok. Ini kayak orang-orang di gym itu nanti Iya. saya malah berotot gitu. Aku Saya juga malah- kayaknya nggak berani Pak. Itu tes-tes gitu. Diapain itu? Paham. Jadi gini, perbedaan kita penyalahgunaan steroid yang orang-orang gym dengan terapi testosteron itu adalah di tujuannya. Dan gimana penggunaan tuh? obat-obatannya. Jadi kalau orang-orang yang menggunakan steroid membesar otot, mereka itu
sembarangan aja, produknya banyak produk-produk ilegal gitu ya. Mereka nggak memperhatikan dosis, bahkan dosisnya sering pakai dosis tinggi, hampir 4-5 kali lipat dari dosis normal. Iya, nggak ada dosis-dosis. Iya, dan bahkan mereka pengaturan tanpa monitoring juga evaluasi. Kalau yang namanya terapi, satu, kita pilihkan obatnya yang sudah terregis secara resmi, nggak mau obat sembarangan. Yang kedua, pasti kita harus cek laboratorium hormon testosteron, dan tiga itu adalah monitoring, ada efek samping atau enggak. Dosisnya juga dosis yang aman. Saya nggak mau kalau ada orang, dok saya mau suntik lebih sering nih biar ototnya besar, nggak mau saya. Karena gitu. tujuannya adalah menormalkan. Tapi kalau orang-orang yang tujuannya memperbesarkan otot, dia itu tujuannya adalah meninggikan testosteron dari nilai normal. Nah, itu udah kesalahpahaman di situ. Tujuan kita kalau terapi menormalkan. Kamu pernah cek hormon testosteron? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya? Nggak pernah, ya. Menurutmu hormon testosteronmu normal atau enggak? Kayaknya normal-normal aja sih, Pak. Tahu dari Karena mana? gini, kan biasanya kalau kayak di Google gitu ya ada kayaknya kalau kita mengerjakan hal-hal yang berbau laki-laki gitu, Apa? bengkel-bengkel gitu, memperbaiki sepeda, Itu memperbaiki bau mobil. laki-laki. Ya, istilah kan wah kayak laki-laki banget kan, laki banget kan memperbaiki mobil sendiri gitu-gitu, ngedongkrak kan. Nah, itu tuh katanya meningkatkan hormon testosteron. Katanya sih. Kamu emang ngerjain laki-laki apa kamu kerjaannya? Hah? Kerjaan laki-laki apa yang kamu kerjakan? Ya ganti ban mobil gitu-gitu, Pak. Bukannya Sakit, kamu ke bengkel? Iya, kalau di rumah nggak gimana cara bawa mobilnya? Misalkan. Ya. Jadi itu keliru, Ben. Tidak ada hubungannya ya. Jadi orang yang misalnya nih kerjaannya depan komputer sekalipun dia nggak bisa ganti ban, bukan berarti dia nggak ada hormon testosteronnya. Hormon testosteron tuh, Ben, satu dia tandanya adalah ke fungsi kesuburan. Jadi kalau orang punya anak, ya bisa punya anaknya bagus, banyak, itu tanda testosteronnya salah satunya indikator kalau testosteron itu masih aman. Oh gitu. Kamu udah anak berapa? 2, Pak. 2. Oke, ya tapi itu udah berapa usia anak? 7. 7 tahun. Mau 7 ini. Berarti 7 tahun yang lalu bagus. Hati-hati sekarang, kita nggak tahu Sekarang ya. Yang kedua tandanya lagi adalah kita kalau testosteronnya bagus, fungsi seksualnya mantap. Oh gitu. Kamu fungsi seksualnya gimana, Om? Iya, mantap-mantap aja sih, Pak. Mantap. Iya kan kita sering mantap-mantap juga kan. Oh, ereksinya bagus nggak? Bagus-bagus aja ereksinya. Kok ragu gitu? Iya, bagus-bagus aja, Pak. Kok ngegas gitu? Iyalah. Ereksi pagi Nggak bisa gimana? dibuktikan. Ereksi pagi. Oh, iya itu masih, Pak. Masih? Masih. Gak berkurang? Nggak kurang itu. Oke, itu tanda Iya. bagus. Dan yang terakhir, ketiga, Ben, itu adalah tanda lain di tubuh. Salah satunya, kalau orang testosteron rendah, itu dia mudah ngantuk, mudah capek. Terus dia juga kadang mudah lupa. Jadi ada istilah namanya penyakit demensia, gangguan otak, itu lebih sering pada orang testosteron rendah. Kemudian juga dia itu Ada kayak hubungannya juga ya, Pak ya? ada mudah depresi, ya moodnya nggak stabil, itu tanda testosteron rendah. Kamu ada apa enggak? Pusing-pusing mungkin karena kurang tidur aja kayaknya, Pak, itu. Kurang tidur? Iya. Nah, itu kurang tidur apakah bisa menurunkan itu, Pak, hormonnya? Ya jelas. Jadi testosteron tuh, juga Ben, diproduksi salah satu tertinggi itu ketika kita tidur. Berarti itu, Pak. Nah, Berarti itu kurang ya. dah sedangnya. Jadi ya kalau kita kurang tidur, tubuh kita tidak memproduksi testosteron dengan baik. Buah zakar akan rentan lebih mengecil lebih awal. Kemudian kesuburan juga jelek, testosteron juga rendah. Kamu tidur emang sehari berapa jam? Sekarang ini, Pak, tidur jam 3 mungkin gitu ya. Bangunnya jam? Bangunnya jam 7-an kan. Iya. Udah jam tidurnya kebalik, tidur cuma 4 jam. Ya tapi nanti siang dibales. Nggak bisa. Masa nggak bisa, Pak? Bisa Iya. aja, Pak. Ini sudah seger nih. Malam-malam bangun tadi. Sore baru bangun. Sekarang segar, tapi kamu nggak tahu nanti kamu usiamu 60-70 tahun tuh bisa ada gangguan, Ben. Jadi yang namanya tidur tuh nggak boleh dicicil, harus kontan. Minimal 7 jam, maksimal 9 jam. Dan tidak baik kalau udah kebalik. Emang Terus kamu ada ngapain? pack itu yang Pak Habibie tidur 2 jam. Enggak Oke. apa-apa juga kan? Iya kan? Jadi Biasa aja. tubuh orang tuh beda-beda, Ben. Nggak bisa disamakan gitu. Ya Pak Habibie dia mungkin tidak merokok, tidak Ya, saya juga alkohol nggak gitu. merokok, Pak. Nggak merokok, nggak kelihatan maksudnya. Rokok apa tuh yang kelihatan? Terus dia mungkin dari muda udah jaga pola makan. Kamu makannya apa? Banyak snack-snack. Makan Enggak lah. pengawet. Enggak. Pak Habibie pasti makannya dia salmon, Iya sih, sayurnya Kayaknya sih ya bagus. presiden ya. Iya, kamu makannya apa? Ya makan 4 sehat, 5 alhamdulillah gitu, Pak. 4 sehat, 5 Iya, alhamdulillah. jadi kita gini, betul ada orang yang mungkin dia kurang tidur tapi masih sehat ya. Cuman tadi kita nggak bisa menyamaratakan karena kondisi tubuh beda-beda dan dia mungkin mengkompensasi dengan pola hidup yang lain gitu ya. Jadi kita nggak bisa nyamakan. Ada bilang itu atlet itu dia misalnya tidurnya cuma bentar, tapi dia olahraganya rutin. Nah, kamu udah olahraga enggak, Iya sih. kurang tidur ya. Olahraga. Makanya pola tidur tuh penting, Ben. Tapi flank-flank gitu, Pak, nggak, Pak?
Plank Olahraga ini. juga, iya. Ya itu salah satunya. Iya saya itu dong. Sebelum tidur saya gitu. Masa? Iya betul. Berapa menit? Ya 3 set lah. Ya berapa menit? 1 menit palingnya Pak. Kecuali sama ibunya itu. Mungkin Ngapain sama ibu bisa di lebih itu belakangnya flank gitu ya? Iya, bisa lebih banyak itu flanknya. Oke, nah Om Ben usia kamu berapa? Usia 334 lah mungkin. Bapak berapa? Oh, saya Tambah 1. 33. Nah, berarti 34. 34. Tapi belum 34 nih. Oh Kalau ya, November. menuju 34 Menuju ya. 34. Jadi Om Ben ya, kita itu ada fase penuaan Om Ben. Ada yang namanya subklinis. Subklinis tuh mulai ada penurunan hormon, tapi belum menimbulkan gejala. Itu di usia kita mulai dari 25 sampai 35 tahun. Kita sekarang berada di sini, Om. Ada penurunan hormon tapi belum ada gejala. Enggak, maksudnya kalau hormon turun, emang kenapa bos sih? Emang kenapa sih? Nanti kita jelaskan ya. Jadi satu dulu subklinis, yang kedua tuh ada transisi. Transisi itu mulai terjadi gejala. Itu usia 35 sampai 45. Baru terakhir tuh ada namanya fase klinis. Ini udah timbul gejala dari hormon rendah usia 45 tahun ke Nah, atas. itu kenapa tuh? Nah, yang terjadi ketika kita tubuhnya turun, testosteronnya turun, itu akan timbul gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Biasanya ereksi pagi mulai jarang, gairah seksual rendah. Jadi dia ngelihat film porno atau di sosmed kayak nggak ada rasa tertariknya, gairahnya. Masih sih Pak, kalau saya masih Masih. sih. Masih sih. Kamu kayaknya kebanyakan akses sih. Makanya saya kan detox kan kemarin kan bahas detox juga sama Pak dokter. Jadi itu ya, kemudian juga untuk hubungan seksual itu ada kendala. Ditambah mudah lemes, badan capek, sakit-sakitan, tulang nggak nyaman, bahkan bisa kurang anemia ya. Nah, itu tanda dari testosteron rendah. Sakit-sakitan sih. Iya. Nah, taunya gimana? Selain dari gejala juga harus cek lab hormon testosteron. Gitu Berarti ya. sakit-sakitan badan juga ditentukan oleh hormon tadi Pak ya? Salah satunya. Ada banyak faktor, cuman testosteron salah satu penyebab yang sering terjadi terutama pada orang-orang usia lanjut 40 tahun ke atas. Betul, kita ini masih muda, masih subklinis, harusnya belum tanpa gejala. Tapi kalau pola hidup kita nggak sehat, Ben, bisa turun lebih awal. Kayak berarti ke hormon testosteron ini kayak penting-penting nggak penting gitu Pak ya? Penting-penting kan? Iya maksudnya dianggap nggak penting ya penting gitu. Dianggap penting ya orang biasanya seringnya ini karena penyakit tua udah kayak gitu. Itu. Nah, bagus nih Om Ben ya. Jadi itu yang mau saya luruskan ya. Banyak orang anggap nggak apa-apa, dia udah sulit ereksi, Iya, gairah emang udah rendah. tua, gitu. Kan emang udah tua. Iya. Itu terima aja umur. Itu adalah paradigma pendapat yang keliru menurut saya. Oh emang bisa Pak? Jadi, emang maksudnya bisa dibalik gitu? Kondisi itu merupakan sebuah penyakit. Dan penyakit harus diapakan? Harus diperbaiki dan ditangani. Gitu ya. Ya mosok orang udah usia tua, darah tinggi, nggak apa-apa biar aja itu kondisi darah tinggi emang udah tua. Maksudnya dibiarin? Enggak. Atau orang ada diabetes, penyakit gula, nggak apa-apa dia udah tua, biarin aja. Sama halnya dengan testosteron rendah. Nggak apa-apa dia tua, enggak. Justru harus diperbaiki, ditangani. Dan pemberian terapi ini akan sangat bermanfaat bagus banget untuk pria-pria. Jadi dia akan merasakan fungsi seksualnya baik, Bisa masih moodnya Pak, stabil. kalau sudah tua gitu? Bisa. Justru pada orang-orang usia lanjut, saya tuh Ben setiap minggu selalu menterapi pasien-pasien yang mendapatkan terapi hormon testosteron. Usianya beragam. Ada yang paling banyak sih usia 50-60 tahun ke atas, paling banyak. Ya. Tapi paling muda ada yang usia 35 tahun. Itu saya terapi testosteron juga. Ya mungkin belum merasakan aja mungkin Pak. Nanti mungkin bisa aja sih ke Bapak mungkin kalau sudah merasakan. Ini masih aman-aman aja sih. Iya betul ya. Jadi kalau masih aman nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada gejala, saran saya pertimbangkan cek lab hormon testosteron. Karena gini Ben, banyak orangnya kita tuh kalau medical Itu diapain itu Pak? Cek lab hormon itu diapain? Jadi cek lab testosteron tuh diambil darah Ben. Ambil darah. Kamu berani ngambil darah? Ya berani lah Pak. Berani ya? Iya berani-berani aja. Jadi gini, orang kalau kita ke medical check up, ke rumah sakit, ke klinik, pasti yang dicek tuh gula, asam urat, tensi. Betul, itu penting diperiksa. Tapi jangan lupa, kalau udah usia mendekati 40 tahun, tambahkan hormon testosteron. Itu penting banget. Kalau emang rendah, ya itu sudah penyakit dan pertimbangkan untuk mendapatkan terapi. Jadi jangan disingkirkan kalau misalnya testosteron nggak penting. Nanti kamu akan ngerasain ketika testosteron rendah di terapi akan jadi energik. Saya setiap tahun rutin cek testosteron, alhamdulillah masih nilai normal. Tapi kalau ditanya ketika hormon testosteron saya rendah, mungkin nanti usia 50-60, apakah akan saya terapi? Jawabannya saya akan terapi 100%. Karena saya mempelajari dan memang menunjukkan testosteron ini baik. Bahkan artis-artis luar negeri, Ben, bahkan artis Indonesia juga banyak yang mendapatkan terapi testosteron. Mereka cerita secara terbuka. Contohnya podcaster Joe Rogan, pernah dengar? Enggak. Podcast itu, ya itu kayak Deddy Corbuzier-nya luar negeri. Luar negeri ya. Podcaster terkenal. Mainnya Penyanyi Robbie Williams. Robbie Williams tahu. Nah, itu dia cerita juga ya. terapi testosteron.
Arnold Schwarzenegger. Ya, terapi testosteron juga. Terminator itu. Iya, Terminator. Jadi orang-orang selebritis tuh banyak yang mendapatkan testosteron. Orang luar negeri loh, mereka dapatkan testosteron. Cuman sayangnya di sini masih belum aware. Masyarakat sini. Kadang mereka banyak takut, aduh jangan-jangan mahal dok, segala macam. Itu sering timbul. Iya, Pak, betul Pak. Dan mahal dan diapain gitu. Belum ada bayangan gitu ya Pak Om ya? Belum ada di bayangan. Ya, jadi pertama ya kalau untuk terapi testosteron apakah di cover BPJS atau enggak? Kalau di Kalsel sayangnya tidak. Oh tidak. Ya. Dari kebijakan sini masih belum bisa untuk di cover. Jadi untuk cek lab segala macam itu nggak bisa di cover ya. Pertama cek darah. Testosteron itu tergantung rumah sakit dan labnya ya. Tapi sebagai gambaran itu kisarannya mungkin antara 500 sampai 800 ribu. Itu cek lab testosteronnya. Cek aja itu Pak ya. Cek aja ya. Kadang juga ada perlu pemeriksaan lain kayak prostat ya dan sebagainya. Ya mungkin orang-orang kalau cek lab tuh kisarannya habisnya 1,5 jutaan lah. Wah, lumayan juga. Lumayan betul ya. Yang kedua terapinya nih. Kadang orang mikir kan terapinya nih mahal nih. Kayaknya terapi orang-orang sugih nih ya. Dan diapain gitu. Ya. Jadi terapi testosteron itu ada 2 pilihan Om. Yang pertama yang paling sering saya anjurkan tuh suntikan. Suntik. Ya, disuntiknya di pantat ya, di otot, bukan di penis Om. Suntikannya itu ada yang 3 minggu sekali, ada pula yang 2,5 bulan sekali. Tapi kalau orang takut suntik itu ada yang dia pakai gel. Pakai gel itu diapain itu Pak? Gel diusap di perut. Oh diusap. Diusap di perut, ada yang di lengan atas juga. Nah itu ngebantu untuk meningkatkan testosteron. Biayanya berapa dok? Itu banyak orang sering nanya ya. Jadi tergantung. Kalau yang suntikan contohnya kalau kayak yang salep gitu Pak ya? Iya salep betul. Salep tapi yang di gel dioles ya. Jadi kalau untuk terapi beragam tergantung jenisnya. Kalau yang suntikan yang 3 minggu sekali itu mungkin kisarannya antara 250 sampai 300-an. Kalau yang gel? Kalau yang gel sebulan itu mungkin habis kisaran 800 sampai 1 jutaan. Enggak terlalu jauh ya. Jadi mungkin menganggap orang wah ini mahal segala macam. Ya kalau kita keterbatasan dana, saran saya memang mungkin kita bisa meningkatkan dengan cara yang alami, tidur cukup, olahraga. Tapi kalau kita ada rezeki lebih, pertimbangkan saran saya. Karena itu membantu banget untuk meningkatkan quality of life kita. Ya, pendekatan teknologi ya. Kamu akan ngerasain jadi badan segar karena ya tadi orang-orang luar aja mendapatkan terapi dan itu salah satu terapi revolusioner yang menunjukkan kalau penuaan tuh bisa dicegah dan diperbaiki. Kalau dengan cara makan steroid tadi Pak? Naikin? Nah, kalau steroid masalahnya adalah obat-obat steroid yang dijual dia itu yang tipenya meningkatkan otot saja. Oh, bukan efek ke testosteron juga, tapi dia spesifik dia ke ototnya bagusnya. Oh, ke otot. Bukan ke otot untuk fungsi-fungsi seksual dan lain-lainnya. Ya. Nah itu yang kadang juga banyak produknya tuh yang ilegal. Nah itu masalahnya. Makanya saya lebih nyarankan kalau daripada menggunakan steroid tadi, betul harganya murah, lebih baik kita pakai yang produk aman. Maksudnya untuk tubuh kita pakai yang macem-macem gitu sih. Oh iya. Berarti belum aman Pak ya kalau itu ya? Saya nggak menyarankan untuk terapi steroid. Itu banyak digunakan tuh pemain-pemain Smackdown Om. Gitu. Iya. Smackdown banyak steroid. Kamu tahu Chris Benoit nggak? Tahu, Chris Benoit. Iya kan? Meninggal itu kan. Meninggal kan? Iya. Kamu tahu nggak cerita dia meninggal kenapa? Kenapa? Dia tuh ini cerita kelam WWE ya, makanya Chris Benoit itu nggak pernah disebutkan lagi di WWE kalau kamu tahu. Jadi Chris Benoit itu dia meninggal pakai pistol kalau nggak salah, tapi sebelum dia bunuh diri, dia tuh membunuh istri dan anak-anaknya. Waduh, iya gitu ya. Terus dia meninggal bunuh diri kan. Nah penyidik tuh bingung apa sih yang bikin dia jadi melakukan ini ya. Rupanya dicek scan otaknya ya dari otopsi otak menunjukkan otaknya tuh mengalami kerusakan. Waduh. Ya, tapi ada hipotesis lain yang bilang jangan-jangan ini faktor dari penyalahgunaan steroid dosis tinggi. Jadi pada orang-orang bodybuilder, pemain Smackdown, mereka menggunakan steroid supaya ototnya besar. Tapi efeknya ke otak dia tuh jadi agresif. Bahaya lah. Nah itu makanya bahaya banget orang agresif naik turunnya dan itu bisa mengganggu juga akhirnya kejernihan berpikir. Jadi ada berbagai faktor gitu ya. Oke deh, sip deh. Nah jadi Om Ben makanya hati-hati ya saran saya kalau kamu nge-gym jangan menggunakan steroid secara sembarangan Om. Iya sih. Maksudnya ya kita nanyanya gimana itu Pak kalau misalnya nge-gym atau ngeceknya gimana ini steroid atau enggak ngeceknya gimana itu Pak? Oke itu cukup sulit ya Ben ya karena banyak produk-produk yang dia ngeklaim nih oh ini cuma protein aja. Nah itu makanya saya nggak berani jamin ya. Berarti nggak usah Pak ya kalau nge-gym ya saran saya satu ya. Natural oke. Kalau mau perbanyak protein dari hewani itu bagus banget. Misalnya daging ayam segala macam ya. Susu bagus lah, susu protein bagus. Cuman hati-hati aja dengan merek-merek yang black market dan ilegal. Kita nggak tahu ada campuran steroid dan lain-lain. Oke gitu ya. Pak. Nah, jadi itu tadi ya terkait. Lumayan menerangkan nih Bapak ini. Menerangkan? Ya lumayan terang lah. Oke, nanti abis ini kita suntik testosteron ya Om Ben ya. Oke siap Pak. Ini langsung di otak aja Pak. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan.